Pemirsa, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi mengaku Patrialis Akbar termasuk anggota Hakim Konstitusi yang sering tersandung kasus. Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukti Fajar mengatakan telah beberapa kali memeriksa Patrialis terkait beragam kasus. Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukti Fajar mengatakan sudah beberapa kali memberi peringatan kepada Patrialis Akbar, baik melalui teguran ataupun tertulis. Kasus yang ditangani Dewan Etik terkait sejumlah informasi pemberitaan media massa. Abdul menuturkan Patrialis telah diperiksa sebanyak 2 kali terkait perkara itu. Selain itu, Dewan Etik juga pernah menangani perkara Patrialis yang berasal dari laporan sejumlah pihak yang tengah mengajukan uji materi di MK. Perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Namun, Abdul enggan menjelaskan perkara yang melibatkan mantan anggota DPR tersebut. Saat ini nasib Patrialis menunggu Dewan Etik MK. Jika melakukan pelanggaran berat, MK bisa meneruskan pemberhentian tidak hormat. Yang kedua, supaya MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, membebaskan dulu dari hakim itu dari tugas-tugasnya. Ya, tidak boleh ikut sidang, tidak boleh ikut rapat, macam-macam. Nah, kemudian bolanya bergeser dari Dewan Etik ke MK-MK kalau sudah terbentuk. Jadi Dewan Etik hanya mengantarkan terbentuknya MK-MK. Selanjutnya adalah kewenangan MK-MK untuk memutuskan. Kalau diputuskan sebagai pelanggaran berat, dan itu ya seperti Pak Akil yang sudah kasusnya waktu itu juga OTT, akhirnya kan diberhentikan dengan tidak hormat. Itu. Kalau Pak Patrialis kemarin, tadi Bapak katakan Pak Patrialis kali sudah beberapa kali diperiksa, itu apakah memang menunggu kejadian ditangkap atau kenapa tidak dari dulu, Pak? Ya kan pelanggaran etik itu mungkin memeriksa kasus-kasus etik itu lebih susah daripada kasus-kasus hukum. Ya kalau masih bisa nasihati, ya kita nasihati dulu sampai ya kalau sudah kebangetan ya baru menjadi pelanggaran berat, karena Dewan Etik kewenangannya hanya memberi teguran lisan. Ya, nanti sanksi yang lebih berat oleh MK-MK yang baru akan dibentuk atas usul Dewan Etik ya. Jadi untuk kasusnya Pak Patrialis ini dengan kasus OTT yang bersangkutan, kami akan dan sudah mulai sidang, akan kami lanjutkan sampai besok untuk segera dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan KPK hari ini sudah bisa mengklarifikasi kasusnya Pak Akil ini. Kita Patrialis ya, karena ini hampir. Selamat sore pemirsa, saya Luisa Kusnandar dan Anda menyaksikan News Update. Keluarga Patrialis Akbar di kampung halamannya Padang, Sumatera Barat hingga kini belum percaya jika Patrialis Akbar ikut terlibat kasus korupsi. Pihak keluarga berangkat ke Jakarta untuk memberikan dukungan moral serta bantuan hukum untuk Patrialis Akbar. Rumah keluarga besar Patrialis Akbar di Tanjung Saba, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat terlihat sepi. Kakak tertua Patrialis, Rosemary dan suaminya berangkat ke Jakarta untuk memberi dukungan moral kepada adiknya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun ia tetap yakin adik kandungnya tidak bersalah. Selain memberi dukungan moral, pihak keluarga juga akan merembukan upaya hukum untuk membuktikan saudara mereka tidak bersalah. Kuatlah, masih shock itu. Masih shock untuk menghadapi itu, masih shock. Tidak siap untuk menghadapi. Semalaman tidak tidur. Jadi tidak mungkinlah. Tidak percaya, tidak yakin adik ibu seperti itu. Orangnya penyantun, penyayang. Selalu memberi nasihat kepada saudara-saudaranya maupun ponakan-ponakannya, selalu diberi nasihat. KPK menangkap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka penerimaan suap kasus permohonan uji material di Mahkamah Konstitusi. Tidak lama berselang usai penangkapan, penyidik KPK menggeledah 3 lokasi di Jakarta, salah satunya adalah kediaman Hakim Konstitusi itu. Tim penyidik KPK menggeledah kantor Mahkamah Konstitusi pada pukul 2 pagi hingga 6 pagi tadi.
Penyidik KPK langsung menggeledah 3 ruangan hakim, yaitu ruangan hakim I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul, dan Patrialis Akbar. Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, mengakui ada penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK. Ada sekitar 5 penyidik yang menggeledah 3 ruangan hakim tersebut dan membawa sejumlah berkas. Tadi malam sudah diperiksa beberapa hakim, terutama panel perkara 129. Nah, tadi malam sudah diperiksa, bahkan sampai hari ini masih terus. Nah, nanti sampai kapan saya kira secepatnya. Nah, berdasarkan itu nanti sampai pada kesimpulan kalau memang ada dugaan pelanggaran berat secara etik gitu kan. Nah, nanti disitulah Dewan Etik mengusulkan kepada MK untuk membentuk majelis kehormatan. Tidak hanya kantor MK, penyidik KPK juga menggeledah kediaman tersangka suap Patrialis Akbar di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Sekitar pukul 6.30 pagi tadi, sejumlah penyidik keluar dari kediaman Patrialis Akbar dengan membawa sejumlah barang yang disimpan di dalam koper, kardus, dan tas. Selain kantor dan rumah tersangka, penyidik KPK juga menggeledah sebuah ruko di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Ruko itu merupakan kantor importir daging milik salah satu tersangka, Basuki Hariman. Pengusaha impor daging itu resmi ditetapkan sebagai tersangka karena berusaha menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar guna meloloskan uji materi tentang Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. KPK resmi menetapkan 4 tersangka suap uji material Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Usai menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam di gedung KPK, mereka berempat keluar dari gedung KPK berseragam rompi KPK. Adapun yang pertama keluar dari gedung KPK usai diperiksa yaitu tersangka Kamaludin, orang pertama yang keluar setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 24 jam. Di hadapan wartawan, Kamaludin enggan memberikan keterangan seputar kasus yang menjeratnya. Tersangka kedua yang keluar adalah Feni. Sekretaris Basuki Hariman itu keluar dari gedung KPK dengan dikawal 2 orang penyidik. Selanjutnya tersangka ketiga yang keluar dari gedung KPK, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Di hadapan wartawan, Patrialis membantah menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Hariman. Ia mengaku telah dizalimi oleh KPK atas penetapan dirinya sebagai tersangka penerima uang suap. Saya hari ini dizalimi karena saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizalimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang aja saya nggak pernah. Sekarang saya dijadikan tersangka, bagi saya ini adalah ujian yang sangat berat. Jadi bagi MK, saya minta kepada MK, nggak usah terlalu khawatir. Paling tidak memang nama baik MK sekarang agak tercoreng gara-gara saya dijadikan tersangka. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah terima uang 1 rupiah pun dari orang yang namanya Basuki. Apalagi Basuki itu bukan orang yang berperkara di MK. Tidak ada kaitannya dia dengan perkara itu. Ya, dia bukan pihak yang berperkara. Dan tersangka terakhir adalah pengusaha impor daging Basuki Hariman. Basuki merupakan orang yang diduga orang yang memberi suap kepada Patrialis Akbar. Berdasarkan keterangan KPK, tersangka Patrialis tertangkap saat menerima suap ketiga. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Patrialis Akbar diduga menerima sejumlah uang terkait dengan uji materi Undang-Undang Peternakan. Selain Patrialis, KPK juga menangkap dan mengamankan beberapa pihak. Institusi Mahkamah Konstitusi yang terhormat kembali terluka oleh ulah Patrialis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi yang diangkat pada tahun 2013. Patrialis mencoreng institusi MK dengan menggandaikan kekuasaannya demi memperjualbelikan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sejak pengangkatannya oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013 lalu, Patrialis sudah kontroversial.
Saat itu Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi meminta Presiden SBY membatalkan pencalonan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi. Pencalonan Patrialis dinilai cacat hukum karena tidak transparan dan partisipatif. Pencalonan Patrialis juga dinilai melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Latar belakang Patrialis yang bekas politikus Partai Amanat Nasional juga dipersoalkan, karena sangat rentan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga politis. Koalisi Masyarakat Sipil juga menyinggung status Patrialis yang belum lama dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari posisi Menteri Hukum dan HAM. Patrialis dicopot karena mendapat rapor merah saat memimpin Kementerian Hukum dan HAM. Meski kehadiran Patrialis ditentang Koalisi Masyarakat Sipil, pada Selasa 13 Agustus 2013, Patrialis tetap dilantik menjadi Hakim Konstitusi. Kurang lebih 3 tahun menjabat Hakim Konstitusi, Patrialis tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, diduga memperdagangkan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, Berita 1.